Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Trisrami, mahasiswi program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Angkatan 2023 dengan NIM 0501 1182 328001. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah riset operasional pada materi masalah transportasi tak seimbang. Nah, pada kali ini kita akan membahas masalah transportasi tak seimbang dengan metode Northwest Corner Stepping Stone. Baik, kita ke materi berikutnya. Jadi sebelum kita masuk ke contoh soal, kita akan menjelaskan terlebih dahulu teman-teman, apa sih itu masalah transportasi tak seimbang? Jadi masalah transportasi tak seimbang ini sebenarnya sama seperti masalah transportasi seimbang, namun hanya terdapat perbedaan jumlah dari penawaran yang lebih besar daripada permintaan, atau sebaliknya, permintaan yang lebih besar daripada penawaran. Di mana dalam kasus masalah transportasi tak seimbang ini, terdapat metode solusi untuk melakukan atau memberikan modifikasi sedikit, yaitu dengan menambahkan baris atau kolom dummy yang berfungsi menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Nah, berikutnya adalah metode Northwest Corner. Jadi pada video kali ini ya, saya akan menjelaskan pemecahan masalah dari contoh soal masalah transportasi tak seimbang dengan metode Northwest Corner. Nah, di mana sebelumnya sama seperti masalah yang seimbang tadi ya, terdapat 3 pemecahan masalah dengan cara Northwest Corner, Last Cost, dan FAM. Namun pada video kali ini saya akan menjelaskan pemecahan masalah transportasi tak seimbang dengan metode Northwest Corner. Jadi Northwest Corner ini merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan atau mendistribusikan barang mulai dari sel yang terletak pada sudut kiri paling atas teman-teman. Nah, aturannya itu yang pertama, pengisian sel kotak dimulai dari yang paling kiri atas. Lalu yang kedua, kita alokasikan jumlah maksimum terbesar sesuai syarat pada jumlah penawaran di pabrik tersebut, teman-teman, sehingga layak untuk memenuhi permintaan yang ada pada wilayah yang dibutuhkan oleh wilayah tersebut, teman-teman. Lalu yang ketiga, dia bergerak ke kotak sebelah kanan bila masih terdapat supply yang cukup, teman-teman. Jadi kalau supply-nya masih ada, dia akan bergerak ke sebelah kanan, teman-teman. Nah, kalau tidak, bergerak ke kotak di bawahnya sesuai demand. Nah, kalau ternyata permintaannya sudah habis, kita pindah ke penawarnya sudah habis, kita pindah ke bawahnya, teman-teman, dikarenakan permintaannya belum terpenuhi. Nah, di mana penyelesaian ini dia itu bergerak terus hingga supply habis dan demand terpenuhi, teman-teman. Kita masuk ke improvement solution. Jadi apa sih improvement solution ini? Nah, nanti kan ada nih hasil dasar ya dari penyelesaian menggunakan Northwest Corner tadi. Nah, improvement solution ini hadir apabila kita melihat tidak ditemukannya pengoptimalan dari hasil dasar dari metode Northwest Corner tadi. Nah, di mana ya ini terdapat yang namanya kotak basis atau sel basis dan kotak non basis atau sel non basis, di mana kotak basis ini adalah kotak yang berisi, teman-teman, dari hasil penyelesaian menggunakan Northwest Corner tadi nanti ada isinya, itu disebut kotak basis. Sedangkan yang tidak ada isinya itu kotak non basis, teman-teman. Nah, untuk mengetahui ya isi dari kotak sel non basis itu, kita akan menghitung nilai ZIJ sama CIJ-nya pada kotak yang bukan basis atau kotak yang non basis. Nah, di mana hal ini ya kita akan mengisi atau mencari nilainya itu dengan mencari sel-sel basis terdekat pada sel non basis di sekitar kotak yang akan kita isi, teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita langsung masuk ke contoh soal ya, teman-teman.
Nah, jadi di sini kita ada contoh soalnya di mana seorang pengusaha mempunyai 3 gudang yang berada di kota W, H, dan O, yang di mana dia ini berturut-turut mempunyai persediaan 150 kuintal, 175 kuintal, dan 275 kuintal, di mana pupuk-pupuk tersebut akan didistribusikan ke 3 kota, yaitu kota A, B, dan C dengan daya tampung masing-masing 200 kuintal, 100 kuintal, dan 350 kuintal. Nah, terus biaya transportasi per unitnya itu ada pada ini ya teman-teman. Nah, pada kotak-kotak ini teman-teman. Nah, di mana angka-angka 6, 8, 10, 7, 11, 11, 4, 5, dan 12 ini merupakan biaya yang akan dikeluarkan apabila pabrik tersebut mengirimkan ke wilayah A. Nah, atau ke wilayah yang ditentukan teman-teman. Nah, ini terdapat ketidakseimbangan ya teman-teman, di mana pada jumlah penerimaan ini maksudnya itu persediaan ya teman-teman atau kapasitas. Nah, terdapat kapasitas dari ketiga pabrik tersebut hanya 600, sedangkan permintaan dari setiap wilayah itu dijumlahkan keseluruhannya berkisaran 650. Jadi supply-nya ini kurang 50, maka kita akan menambahkan dummy pada kolom atau baris di bagian sini ya teman-teman. Kita akan menambahkan sebanyak 50 untuk kapasitasnya. Kita langsung masuk ke penyelesaiannya. Oke, ini penyelesaian yang pertama. Nah, ini sebelumnya kita anggap saja ini semuanya kosong ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini cara pengisiannya teman-teman. Kan ini metode northwest corner ya teman-teman. Jadi kita akan mengalokasikan terlebih dahulu di bagian pojok kiri paling atas sesuai aturannya tadi ya teman-teman. Nah, berarti kita di sini lihat teman-teman, pabrik W ini mempunyai kapasitas pupuk sebanyak 150 kuintal, sedangkan pada wilayah A ini membutuhkan 200 kuintal. Nah, maka kita akan mengalokasikan keseluruhan yang dipunyai oleh pabrik W ini ke wilayah A teman-teman sebanyak 150. Nah, di sini kan sudah habis terpakai nih kapasitas pada pabrik kue ya sebanyak 150, maka pabrik kue ini tidak akan bisa lagi mengirimkan ke wilayah B dan C, maka kita coret ya teman-teman. Kita coret teman-teman. Kita coret ya. Jadi kita coret pada B, wilayah B dan C ini untuk pabrik kue tidak bisa lagi mengirimkan kapasitas teman-teman. Nah, jadi kita berlanjut ke bawahnya teman-teman, dikarenakan permintaannya tadi belum terpenuhi kan. Nah, maka kita akan membutuhkan sebanyak 50 lagi teman-teman. Karena pabrik kue tadi sudah mengirimkan 150, maka kita membutuhkan 50 lagi untuk memenuhi permintaan pada wilayah A ini. Maka kita ambil dari pabrik O ya, sebanyak 50, di mana pabrik O ini memiliki kapasitas pupuk sebanyak 175. Maka kita alokasikan ya pabrik O ini sebesar 50 ke wilayah A, teman-teman. Jadi tersisa 125. Nah, maka sudah terpenuhi ya teman-teman untuk wilayah A, maka pabrik A dan Dami tidak harus mengirimkan pupuk lagi ya ke wilayah A. Maka kita coret seperti ini teman-teman. Kita coret. Nah, teman-teman. Lalu kita pindah ke wilayah B teman-teman, karena kapasitas pada pabrik O ini masih ada sebanyak 125. Nah, kita lihat di pabrik B ini ternyata membutuhkan 100 kuintal. Maka di sini tadi sisa 125. Maka kita alokasikan 100 pupuk, 100 kuintal pupuk ke wilayah B, teman-teman. Maka sudah terpenuhi ya teman-teman untuk wilayah B sebesar 100 kuintal. Maka pabrik A dan Dami tidak harus mengirimkan kapasitas pupuk lagi ke wilayah B. Maka kita coret teman-teman.
kita coret. Nah, ternyata di pabrik O ini masih tersisa 25 lagi. Maka kita alokasikan 25 pupuk tersebut yang tersisa ke wilayah C, teman-teman. Sehingga terpenuhi sudah ya, teman-teman, untuk pabrik O ini sebanyak 175, dia mengalokasikan 50 ke wilayah A, 100 ke wilayah B, dan 25 ke wilayah C. Maka ini sudah terpenuhi, teman-teman. Pun juga pada wilayah pabrik BW tadi ya, teman-teman. Oke. Nah, kita alokasikan pupuk dari pabrik O tadi 25, maka tersisa 350 lagi, teman. 325 lagi ya, teman-teman, untuk wilayah C ini. Maka kita lihat kepada pabrik A. Ternyata pabrik A ini masih mempunyai kapasitas yang belum dipakai untuk wilayah A dan B itu sebesar 275. Sedangkan wilayah C ini tadi membutuhkan 325 lagi untuk memenuhi kapasitas pada wilayahnya. Maka kita alokasikan seluruh jumlah kapasitas pupuk pada pabrik A ini ke wilayah C 275. Sehingga wilayah C ini membutuhkan 50 lagi, teman-teman. Karena wilayah C ini sudah mendapatkan 300 jumlah pupuk ya dari pabrik O sebanyak 25 dan pabrik A 275. Jadi kita memerlukan dummy, teman-teman. Dummy sebanyak 50. Jadi di dummy tadi itu terdapat 50 ya, teman-teman, kapasitasnya. Maka kita taruh keseluruhan kapasitas pada dummy ini tadi ke 50, teman-teman. Ke wilayah C ini sebesar 50, sehingga sudah lengkap ya, teman-teman ya, untuk kebutuhan atau permintaan dari wilayah C ini sebesar 350. Nah, jadi teman-teman, inilah ya yang disebut dengan penyelesaian dasar dari metode Northwest Corner. Nah, untuk melihat apakah hasilnya ini sudah optimal atau belum, kita akan melihat nilai-nilai sel-sel kosong, teman-teman, atau disebut dengan kotak basis. Jadi di sini kita menemukan kotak basisnya itu ya pada kotak basisnya itu pada WA ya, terus OA, OB, dan OC. Terus ada AC dan dummy C, teman-teman. Nah, ini disebut kotak-kotak ini ya. Ini terus yang sebelah sini ya. Ini terus ini ya. Dan ini disebut kotak-kotak basis, teman-teman. Sedangkan kotak saluran basisnya itu yang mana? Nah, kotak saluran basisnya itu yang ini, teman-teman. Yang WB, kotak WC, terus kotak AA, kotak AB ya, terus dummy A, dan dummy B, teman-teman. Jadi yang warna putih ini kotak non basis, sedangkan yang warna hitam ini adalah kotak-kotak basis ya, teman-teman. Yang B non basis, yang warna putih non basis, yang warna hitam basis, teman-teman. Nah, untuk melihat apakah sudah optimal atau belum, seperti kata saya tadi, kita harus melihat terlebih dahulu nilai dari kotak-kotak non basis, teman-teman. Kalau apabila pada kotak-kotak non basis itu terdapat angka yang masih minus, maka itu belum optimal ya, teman-teman. Nah, kita akan mengoptimalkan iterasi tersebut dengan cara melihat negatif terbesar, teman-teman. Maka kita mulai dari situ dan kita akan menemukan solusi-solusi optimal lainnya, teman-teman. Untuk itu kita hapus terlebih dahulu ya. Kita hapus. Nah, bagaimana sih cara menentukan nilai dari sel-sel non basis ini, teman-teman, atau kotak-kotak non basis ini? Caranya yaitu kita melihat ya. Di sini kan ada nih, teman-teman. Ada 6, 8, 10. Nah, ini merupakan biaya. Maka untuk mencari nilai dari sini, kita akan
membuat loop ya pada sekitar sel non basis ini dengan cara membuat loop di sel-sel basis teman-teman. Jadi sel-sel dan sel-sel basis ini ya kita akan mengurangkan terus menambahkan dan mengurangkan lagi teman-teman sehingga kita menemukan hasil untuk nilai dari sel non basis yang kita ingin tentukan teman-teman. Nah di sini kita melihat ya sel non basisnya itu ada di tabel WB ya teman-teman. Nah untuk mencarinya itu seperti ini teman-teman. Kita menentukan loopnya. Berarti dari WB kita beralih ke OB, terus kita beralih ke OA ya. Kita beralih ke OA ya teman-teman. OA, terus kita beralih ke WA dan kembali lagi ke WB. Nah, caranya itu ini kan 8 teman-teman. Untuk wilayah WB ini 8 harganya ya, biayanya. Jadi 8 ini akan kita kurangkan dengan 11 ya. Itu jadinya minus 3. Minus 3 ditambah 7 menjadi 4. Terus 4 dikurang 6 menjadi minus 2. Maka nilai dari sel non basis atau kotak basis WB ini adalah minus 2. Nah, begitupun juga dengan sel-sel atau kotak-kotak basis yang lainnya teman-teman. Oke, kita berikutnya akan cari ke kotak basis WC. Nah, di sini kan sebelumnya teman-teman udah melihat ya bahwa ternyata hasil dari kotak basis, kotak non basis maksudnya di wilayah WB ini bernilai negatif, maka berarti iterasi ini belum optimal. Nah, apakah ini yang akan kita optimalkan untuk iterasi berikutnya? Kita lihat terlebih dahulu ya teman-teman negatif terbesar. Nah, di sini kan kita belum mencari ya teman-teman, belum mencari kotak-kotak sel kotak-kotak non basisnya ini, maka kita akan mencari terlebih dahulu teman-teman. Kita akan cari yang WC ini ya dengan cara yang sama seperti tadi teman-teman. Berarti dari WC ini ya kita beralih ke OC, terus ke OA, terus ke WA, dan kembali ke WC teman-teman. Kenapa kak nggak mulai dari yang sel WB? Karena sel WB ini kan sel non basis ya teman-teman. Nah kan aturannya tadi kita harus membuat loop pada sel-sel basis. Jadi dia ini harus bertemu sel-sel basis baru dia kembali lagi ke sel yang non basisnya tadi teman-teman atau kotak non basisnya tadi teman-teman. Nah kita hitung teman-teman 10 ya dikurangkan dengan 11 itu minus 1. Minus 1 ditambahkan dengan 11 itu 6 ya. Ditambahkan dengan 7 itu 6 ya. Ini kan teman-teman. Minus 1 ditambahkan dengan 7 yang ini ya. Jadi 6 terus 6 dikurang 6 teman-teman. Jadi hasilnya adalah 0. Jadi nilai salon basis pada tabel WC itu adalah 0. Nah, berikutnya kita akan cari ya untuk nilai sel non basis AA teman-teman. Dengan cara yang sama, kita akan membuat loop ya teman-teman. Nah, kita tentukan loopnya ini berarti dari AA ke OA, terus ke OC, ke AC, dan kembali lagi ke AA. Nah, teman-teman, ini loopnya itu boleh searah jarum jam atau berlawanan jarum jam, teman-teman. Namun, pada kali ini saya menggunakan stepping stone dengan loop yang searah dengan jarum jam, teman-teman. Kita tentukan ya, teman-teman. Berarti di sini 4 dikurangkan dengan 7 itu minus 3. Minus 3 ditambah 11 itu 8. 8 dikurang 12 itu minus 4 ya teman-teman.
Jadi nilai pada kotak non-basis AA itu adalah -4. Kita cari ke kotak non-basis berikutnya, yaitu di kotak AB, teman-teman. Nah, cara carinya juga sama, kita buat loop pada kotak-kotak basis dan kembali lagi ke kotak dan basis AB, teman-teman. Berarti ini dari AB ke OB, terus ke OC, ke AC, lalu kembali lagi ke AB. Kembali lagi ke AB. Nah, berarti dia ini 5 dikurang 11 itu -6 ya. -6 ditambah 11 itu 5 ya. 5 dikurang 12 itu -7. Maka nilainya adalah -7. Berikutnya kita cari sel non basis pada dummy A, teman-teman. Caranya juga sama sama kayak yang tadi ya. Kita tentukan loopnya itu. Kita tentukan. Berarti loopnya itu dari AA terus ke OA terus ke OC ke AC lalu kembali lagi ke AA ya, teman-teman. Jadi 4 dikurang 7 -3 ya. -3 ditambah 11 8. 8 dikurang 12 itu -4. Berarti nilai pada kita mau cari dummy ya, teman-teman, tadi ya. Udah ya AA tadi. Berarti kita cari dummy, teman-teman. Salah, teman-teman. Berarti kita cari dummy ya, teman-teman. Sini untuk mencari dummy, kita tentukan loopnya, teman-teman. Berarti dummy ini dari dummy A ke OA terus ke AC terus ke dummy C terus kembali lagi ke dummy A. Berarti 0 dikurang 7 itu -7. -7 ditambah 11 ya. Itu 4. Bentar, teman-teman. 0 dikurang 7 -7. -7 ditambah 11 itu 4. 4 dikurang 0 itu tetap 4 ya, teman-teman. Maka itu nilainya adalah bernilai positif, teman-teman. Berarti pada dummy A ini kotak basisnya itu bernilai +4. Kita lanjut ke kotak non basis kedua, teman-teman. Ke berikutnya maksudnya ya, teman-teman. Oke. Ke kotak non basis dummy B ya, teman-teman. Yaitu di mana di dummy B ini kita tentukan loopnya. Loopnya itu berarti dari dummy B ke OB terus ke C DC atau dummy C kembali lagi ke dummy B. Berarti 0 dikurang 11 itu -11 ya. -11 ditambah 11 itu 0. 0 dikurang 0 adalah 0. Maka nilai kotak non basis pada dummy B itu bernilai 0, teman-teman. Oke. Jadi di sini kita udah dapat ya, teman-teman. Ternyata negatif paling besar itu ada di kotak AB ya, di -7 ini. Nah, maka disinilah kita akan mengoptimalkan untuk ke iterasi berikutnya, teman-teman. Dengan cara membuat pada
loop di sekitar tabel AB ini tadi ya. Loopnya itu dari AB ke OB, terus ke OC, ke AC, kembali lagi ke AB, kembali lagi ke AB, ke AB sini teman-teman. AB. Nah, di mana ini kan yang paling gedenya itu di kotak AB ya, maka kita akan memberikan tanda plus, terus minus, di sini plus, dan di sini minus, teman-teman. Nah, jadi sebelum itu kita akan melihat ini mau ditambahkan dengan nilai yang mana teman-teman, atau ke 100, apa 25, apa 275. Nah, kita lihat dari yang negatif teman-teman. Nah, negatif yang terkecil. Berarti negatifnya itu yang terkecil 100 ya teman-teman, kan lebih kecil 100 daripada 275. Maka nanti di sini kita akan sesuai ya dengan tanda-tanda yang udah kita beri pada tabel-tabelnya ini, pada kotak-kotaknya ini ya teman-teman. Ini tadi plus, berarti di kotak AB ini akan ditambahkan 100, di kotak OB ini dikurangkan dengan 100, yang berarti ini nanti akan berubah menjadi sel atau kotak non basis ke iterasi berikutnya. Lalu pada kotak OC ini akan berubah, ditambahkan dengan 100, ininya tambah ya teman-teman, ini tambah ya, menjadi 125, dan kotak AC ini berubah menjadi 175 dikarenakan dikurang dengan 100. Oke ya. Kita lanjut ke iterasi berikutnya. Nah, kita ke iterasi yang kedua ya teman-teman. Di sini kan udah berpindah ya teman-teman. Kita udah berpindah ya. Ini iterasi yang ketiga. Oh, iterasi yang kedua ya teman-teman. Di sini kita lihat ya teman-teman, ternyata udah berpindah ya. Jadi di AB itu 100, di di OC itu 125 ya, di AC 175, dan di OB ini kosong ya teman-teman. Nah, kita cari lagi teman-teman. Carinya dengan cara yang sama-sama kayak yang tadi ya, membuat loop pada sekitar tabel atau sel-sel basis ya, di sekitar sel non basis. Jadi di sini kita menemukan kotak basisnya itu ada di WB, WC, OB, AA, dami A, dami B ya teman-teman. Nah, dengan cara yang sama, dengan membuat loop. Kita buat di sini loopnya ya teman-teman. Kita buat loop dari yang WB. Nah, WB ini dia kemana? Dia akan ke bawah ya teman-teman, karena kalau dia ke WA, terus nanti dia akan berputus ke OB teman-teman. Begitupun kalau kita ke WC, dia nggak bisa, karena dia ini sel non basis ya, atau kotak non basis. Maka kita akan ke bawah ya teman-teman, menemukan kotak basisnya. Berarti dari WB ya, kita ke AB, ke AB ini ya teman-teman. Dari WB kita ke AB ya, dari AB kita ke AC ya, dari AC kita ke OC, dari OC kita ke OA ya, dari OA kita ke WA, terus kembali lagi ke sel WB. Berarti
hasilnya itu 8 dikurang 5 itu 3 ya. 3 ditambah 12 itu 15. 15 dikurang 11 itu 4 ya. 4 ditambah 7 itu 11 ya. 11 dikurang 6 itu 5. Berapa nilai dari sel atau kotak non basis WB ini bernilai 5 atau plus 5. Nah, kita lanjut ke kotak non basis berikutnya, yaitu di kotak WC ya teman-teman. Jadi di WC ini kita akan membuat loop ya. Jadi loopnya itu dari WC ya, kita ke OC, terus ke OA, kembali ke WA, habis itu ke AC. Nah, jadi kita akan mencari nilainya itu 10 dikurang 11 minus 1 ya. 1 ditambah 7 itu 6. 6 dikurang 6 hasilnya adalah 0. Maka nilai pada kotak dan basis BC itu bernilai 0. Hapus ya. Oke. Lalu berikutnya kita ke kotak AA ya teman-teman. Nah, AA ini untuk menentukan nilainya sama juga ya, dengan membuat loop pada kotak-kotak basis di sekitar kotak non basis AA. Berarti dari AA kita ke OA, terus ke OC, terus ke AC, dan kembali lagi ke A. Berarti dia ini 4 ya, dikurang 7 itu minus 3 ditambah 11 itu 8. 8 dikurang 12 itu adalah minus 4. Maka nilai AA ini adalah minus 4. Kita ke sel non basis atau kotak basis berikutnya ya teman-teman, yaitu kotak dummy A dengan cara yang sama, membuat loop juga. Berarti kotak dummy A ini dari dummy A ke OA ya. Dummy A ke OA, terus ke OC, terus ke dummy C, dan kembali lagi ke dummy A. Ya teman-teman, berarti 0 dikurang 7 itu minus 7 ya. Minus 7 ditambah 11 itu 4. 4 dikurang 0 tetap 4. Maka nilainya adalah plus 4. Kita akan cari lagi juga di dummy D teman-teman. Cara yang sama, buat loop pada kotak-kotak basis, lalu kembali lagi ke kotak non basis dummy B. Berarti dari dummy B ke AB ya, lalu ke AC ya, terus ke dummy C, terus kembali ke dummy B. Nah, nilainya ini biayanya kalau dummy itu kan perumpamaan, maka nilainya itu adalah 0. Biayanya itu adalah 0, maka ini 0 kita kurangkan dengan 5 itu minus 5, ditambah 12 menjadi 7, dikurangkan dengan 0 menjadi plus 7. Tetap plus 7 ya teman-teman.
maka nilai pada dummy B ini adalah plus 7, teman-teman. Nah, kita lihat, teman-teman, apakah masih ada kotak non basis yang bernilai negatif. Nah, ada kan, teman-teman? Sel atau kotak basis maka kotak AA inilah yang akan mengalami pengoptimalan. Nah, untuk mengoptimalkannya, kita membuat tanda pada tabel-tabelnya ini seperti tadi ya, berdiri di sini plus ya, ini plus, ini minus ya, sesuai loop pada AA tadi ya, yaitu loopnya kan yang ini, teman-teman. Ini ya, terus ini, terus ini plus ya, dan ini minus. Nah, kita lihat, teman-teman, di mana minus terkecil. Nah, ternyata minus terkecilnya ini ada di teman-teman di OA ya, menjadi 50. Kan kecil 50 nih dari 475. Maka tiap-tiap tabel pada loop ini ya, yang udah kita kasih tanda akan dikurang maupun ditambah dengan 50. Nah, kita lihat, teman-teman, di tabel AA ini menambahkan 50, maka di sini menjadi 50. Di tabel OA ini mengurangkan 50 ini nanti menjadi 0 atau berubah menjadi kotak dan basis untuk ke iterasi berikutnya. Lalu di kotak OC ini ditambah dengan 50 menjadi 175, dan di kotak AC ini dia dikurang 50 menjadi 125. Jadi ini kita akan melihat ya iterasi berikutnya, teman-teman. Nah, iterasi berikutnya, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini ya, dari iterasi ini ya, kita mendapatkan iterasi yang tadi ya, teman-teman. Nah, di mana di sini menjadi 50, OA menjadi sel non basis atau kotak non basis, di OC menjadi 175, di AC menjadi 125. Nah, kita cari lagi nilai kotak non basisnya ini ya, teman-teman. Kita cari di sini ya dengan cara yang sama kayak cara yang awal ya. Di sini ada WB, berarti WB ini kotaknya seperti ini, teman-teman. Dari WB ya ke AB ya, maksudnya ke AB sini. Dari WB ke AB, dari AB ke AA, dari AA ke WA, dan kembali lagi ke WB. Nah, 8 dikurang 5 itu minus 3, 8 dikurang 5 itu 3 ya. 3 ditambah 4 itu 7 ya. 7 dikurang 6, 1. Maka nilai pada kotak non basis WB itu adalah 1. Terus berikutnya ke tabel atau kotak basis berikutnya ya, teman. Di kotak WC. Kotak WC ini loopnya dari WC ya ke AC, ke AC ini, terus ke AA, terus ke WA, dan kembali lagi ke WC. Berarti 10 ya dikurang 12 minus 2 ya, minus 2
tambahkan dengan 4 itu 2 ya. Habis itu 2 dikurang 6 itu minus 4. Maka nilai pada tabel WC ini adalah minus 4. Kita lanjut ke tabel OA ya teman-teman. Ya, itu dengan cara yang sama ya, membuat loop. Jadi loopnya itu dari OA terus ke OC, terus ke AC, ke AA, dan kembali lagi ke OA. 7 dikurang 11 ya, itu menjadi minus 4 ya. Minus 4 ditambah 7 ya, dikurang 11 minus 4, minus 4 ditambah 12 itu 8 ya. 8 dikurang 4 menjadi 4. Maka nilai dari OA ini adalah plus 4. Oke, kita lanjut ke kotak basis berikutnya, yaitu di kotak OB. OB ini loopnya dari OB ya ke OC, terus ke AC, terus ke AA, terus kembali lagi ke OB. 11 ya dikurang 11 itu 0 ya. 0 ditambah 12 itu 12. 12 dikurang 5 sama dengan 7. Berarti nilainya adalah plus 7. Nah, kita lanjut ke kotak non basis berikutnya, yaitu di dummy A ya teman-teman. Kita buat loopnya, dummy A itu dari dummy A ke kotak AA, terus ke AC, terus ke dummy C, dan kembali ke dummy A teman-teman. Berarti 0 dikurang 4 itu minus 4, minus 4 ditambah 12 itu 8, 8 dikurang 0 menjadi 8, tetap 8. Maka hasilnya adalah plus 8. Oke, nilai dari dummy A adalah plus 8. Kita lanjut ke kotak non basis berikutnya, yaitu di dummy B. Kita buat loopnya itu dari dummy B, terus ke AB, terus ke AC, kembali ke DC ya, base itu baru kembali lagi ke DB. Berarti 0 dikurang 5 itu minus 5, minus minus 5 ditambah 12 itu 7, terus 7 dikurang 0 tetap 7, maka nilainya adalah plus 7. Nah, teman-teman, plus 7. Nah, udah selesai teman-teman, kita mencari nilai pada kotak-kotak dan basisnya. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Ternyata masih ada nilai yang kotak dan basis yang bernilai negatif, yaitu pada kotak WC. Maka titik optimalannya ada di tabel WC ya teman-teman, dengan cara di sini kita berikan tanda pada tabelnya itu plus ya, terus ke bawahnya itu minus ya. Tadi kan loop di tabel WC itu seperti ini teman-teman, dari WC ke AC, terus ke AA, ke WC, terus kembali lagi ke WA, kembali lagi ke WC ya. Jadi ini plus, ini minus ya, ini plus ya, ini plus, ini minus teman-teman. Nah, kita lihat teman-teman, yang mana minus yang paling kecil teman-teman. Ada di
Ini ya teman-teman, 125. Berarti di sini nantinya ya, yang 125 ini akan menjadi pembilang, akan menjadi angka untuk ditambahkan ataupun dikurangkan sesuai pada tanda pada tabel-tabel di loop basis ini teman-teman. Nah, berarti di sini akan berubah di tabel WC ditambah 125 menjadi 125. Ini nantinya akan berubah menjadi 0 dikarenakan 125 dikurang 125 itu 0, maka ini nanti akan berubah menjadi sel atau kotak non basis. Lalu di sini akan berubah menjadi 175 dan di sini menjadi 25. Oke, kita ke iterasi berikutnya. Nah, iterasi keempat teman-teman. Kita lihat ya teman-teman, di sini di iterasi keempat udah diubah ya, bahwasannya WA itu 25, WC tadi berubah menjadi 125, dan AC-nya itu menjadi sel atau kotak non basis. Di tabel AA-nya itu kotak AA-nya menjadi ditambahkan 125 menjadi 175. Nah, kita melihat teman-teman apakah nanti ada kotak yang bernilai negatif lagi. Kalau udah nggak ada lagi berarti itu udah optimal teman-teman. Nah, kita cari ya teman-teman nilai pada sel atau kotak non basisnya dengan cara sama kayak yang tadi teman-teman. Nah, kita ngelihat di sini ada kotak WB ya, terus ada OA, OB, AC, dami A, dan dami B teman-teman. Nah, di sini kita lihat kan teman-teman, di kotak WB ini kita buat loopnya ya, WB ke AB, terus ke AA, ke WA, dan kembali lagi ke AB. Berarti 8 dikurang 5 itu 3, ditambah 4 itu 7 ya. 7 dikurang 6 plus 1, maka nilainya adalah plus 1. Nah, berikutnya untuk di kotak non basis kita buat loopnya teman-teman. Jadi loopnya ini dari OA ke WA, terus ke WC, ke OC, dan kembali lagi ke OA. Berarti 7 dikurang 6 itu 7 dikurang 6 itu 1 ya. 1 ditambah 10 itu 11 ya. 11 dikurang 11 itu 0. Maka nilainya adalah 0. Pada kotak non-bus OA bernilai 0 teman-teman. Lalu kita cari ke kotak non-basis berikutnya teman-teman. Oke, di kotak OB. Kita tentukan loop OB ini teman-teman. Jadi loop OB ini lumayan panjang ya. Berarti dia ini dari OB ya ke sini teman-teman. Oke, dari OB ke AB, terus ke AA ya teman-teman, AA ya, terus ke WA, terus ke WC, terus ke OC, dan kembali lagi ke OB. Berarti 11 dikurang 5 itu minus 6 ya. Minus 6 ditambah 4 itu minus 2 ya. Minus 2 dikurang 6 itu minus 8 ya.
ditambah 11 dikurang 5 minus 6 ya. Minus 6 ditambah 2. Minus 2 dikurang 6 itu minus 8 ya. Minus 8 ditambah 10 itu 2. Minus 8 ditambah 10 itu 2 ya. 11 dikurang 5 itu minus 6 ya. Kayak minus 6 ditambah 4 itu minus 2. Minus 2 ditambah 6. Minus 2 ditambah 6 itu 4 ya teman-teman. 4 ditambah 10 itu 14 ya. 14 dikurang 11 itu 3. Nah, berarti hasilnya adalah plus 3. 11 dikurangin 5 itu minus 6. Minus 6 ditambah 4 itu minus 6 ditambah 4 itu 2 ya. 2 dikurang 6 minus 2 ya. Maksudnya minus 2 dikurang 6 itu 8 ya. 8 11 dikurang 5 itu minus 6. Minus 6 ditambah 4 itu minus 2 ya. Minus 2 ditambah 6 itu 4. 4 ditambah 10 itu 14. 14 dikurang 11 itu adalah 3. Jadi nilainya adalah minus plus 3. Nilainya adalah plus 3, teman-teman. Panjangnya jadi buat keliru, teman-teman. Hati-hati. Bakal kita tuh harus teliti banget, teman-teman. Kita hapus ya. Kita lanjut ke kotak di kotaknya AC, teman-teman. Jadi loop AC ini ya, berarti dari 12 ya, dari AC ke AA, terus ke WA, kembali ke WC, terus kembali lagi ke AC. Berarti 10 dikurang 12 itu minus 2. Minus 2 ditambah dengan 4. Minus 2 ditambah 4 itu 2 teman-teman. 2 dikurangkan ditambah dengan 6 ya. Bentar, 10 dikurang 12 minus 2. Minus 2 ditambah 4 itu bentar teman-teman. Oh, jadi loopnya itu dari sini ya teman-teman. Searah jarumnya berarti 12 ya dikurang sama 4 itu 6 ya. 12 dikurang 6 ditambah 6 itu tetap jadi 12. 12 dikurang 12 dikurang 4 itu 8 ya. 8 dikurang 6 itu 6. 12 dikurang 4 8. 8 ditambah 6 itu menjadi 14 ya. 14 dikurang 10 menjadi 4.
12 dikurang 4, 8. 8 ditambah 6, 14. 14 dikurang 10 menjadi plus 4. Maka nilainya adalah plus 4. Oke, kita lanjut ke kotak dan basis DA, teman-teman. Nah, kita buat loopnya ya. DA ini berarti dari dummy A ke WA, terus ke WC, terus ke dummy C ya. Dan kembali lagi ke dummy A, berarti 0 dikurang 6 itu minus 6. Minus 6 ditambah 10 itu 4. 4 dikurang 0 tetap 4. Maka nilainya adalah plus 4. Kita hapus ya. Kita lanjut ke sel atau kotak dan basis di ini ya teman-teman, di dummy B. Nah, jadi dummy B ini cukup panjang juga ya teman-teman. Berarti di sini teman-teman 0, jadi dummy B ke AB, terus ke AA, terus ke WA, terus ke WC ya, WC, dan kembali ke dummy C, teman-teman. Lalu kembali lagi ke dummy B. Berarti 0 dikurang 5 minus 5, minus 5 ditambah 4, 1, 1 dikurang 6, minus 5 ya, 5, terus ditambah dengan 10 itu, bentar teman-teman, 0 dikurang 5 minus 5, minus 5 ditambah 4 itu 1, 1 dikurangin sama 6 itu minus 5. Minus 5 ditambah dengan 10 menjadi, bentar teman-teman, kita jangan sampai keliru. 0 dikurang 5 itu minus 5 ya, ditambah 4 itu 1, 1 dikurangin 6, 1 dikurang 6, 0 ya, 0 ke 5 terus ke 4, 25. 0 dikurang 5 itu minus 5, minus 5 ditambah 4 itu minus 1 ya, minus 1 dikurangin sama 6 itu plus 7. Oh, berarti kita keliru di sini teman-teman. 0 ya dikurang 5 itu minus 5, minus 5 ditambah 4 itu minus 1 ya, minus 1 ditambah kurang 6 ya. Bentar teman-teman, 0 dikurangi 5 itu minus 5 ya, minus 5 ditambah 4 itu minus 1, minus 1 dikurangin ditambah 6, 0 dikurang 5 minus 5 ditambah 4 minus 1, minus 1 dikurangin 6 jadinya minus 7, minus 7 ditambah 10 menjadi 3. Oke, ini harus hati-hati teman-teman, jadi nilainya itu adalah plus 3. Kita tegasin sekali lagi ya teman-teman, 0 dikurang 5 itu minus 5, minus 5 ditambah 4 itu minus 1, minus 1 dikurang 6 itu minus 7, minus 7 ditambahkan dengan 10
itu 3, 3 dikurang 0 tetap 3. Jadi hasilnya adalah plus 3. Oke. Nah, teman-teman. Jadi di sini kita udah melihat ya teman-teman bahwa nggak ada lagi teman-teman sel-sel yang bernilai negatif. Jadi itu artinya iterasi keempat ini sudah iterasi yang paling optimal teman-teman. Nah, untuk itu ya teman-teman, inilah hasil akhirnya teman-teman. Jadi kesimpulannya itu untuk memiliki biaya yang optimal ya, pupuk ini harus dikirimkan ke wilayah A dari pabrik B itu sebanyak 25 kuintal, dari pabrik A sebanyak 175 kuintal untuk wilayah A. Lalu untuk wilayah B, pabrik A harus memberikan 100 kuintal ke pabrik B, ke wilayah B maksudnya. Terus wilayah C ini mendapatkan pasokan dari pabrik W sebanyak 125 kuintal, pabrik O sebanyak 175 kuintal, dan dari Dami itu sebanyak 50. Sehingga hasilnya itu sebesar 4.525 ya teman-teman. Gimana Kak cara nyari 4.525 itu dari ini kan ada nih ya teman-teman. Ah, ini dari 25 ya dikalihin sama 6, terus nanti yang ditambah ya dengan 175 ya, ditambah dengan dikali dengan 4 ya, hasilnya nanti ditambah dengan 100 ya, dikalikan sama 5, terus ditambah lagi dengan 125 dikali 10 ya. Hasilnya dari ini nanti juga akan ditambahkan dengan 175 dikali 11 teman-teman ya. Terus ditambahkan dengan 50 dikali 0 dikali dengan hasilnya itu berjumlah 4.525. Nah, teman-teman, itulah ya tadi bagaimana pemecahan masalah melalui metode Northwest Corner dengan improvement solution stepping stone. Nah, untuk hasil yang lebih mudah lagi dengan cara yang lebih mudah lagi, kita akan menggunakan aplikasi QM teman-teman. Ya, seperti ini caranya teman-teman. Ke slide berikutnya. Nah, di mana langkah-langkahnya itu aplikasinya itu berupa QM teman-teman. Nah, jadi yang pertama itu ya, kita akan buka aplikasi QM-nya. Terus nanti di QM itu ada pilihan teman-teman gini. Pilihan modul. Nah, nanti kalian klik modul, terus klik new file, lalu nanti kalian akan masuk ke destination dan search sesuai pada tabel yang sudah ditambahkan dengan dummy-nya juga, lalu klik OK. Nah, terus ini teman-teman ya, iterasinya ya. Ini yang awalnya tadi, teman-teman. Bentar kita hapus dulu ya. Nggak kelihatan deh. Ya. Nah, kita nanti bakalan masukin satu persatu teman-teman ya. Kita masukin ininya apa? Demand, terus kita masukin kebutuhan dan biaya-biayanya ya seperti ini. Terus langkah kedua kita pilih Northwest Corner, kita klik starting method, kita klik Northwest Corner. Oke,
Setelah udah kita setting itu ya, kita masuk ke, nanti akan muncul langsung solusi akhirnya teman-teman. Nah, ini solusi akhirnya sama ya, sama kayak yang kita lakuin tadi ya, sama kayak yang ini ya teman-teman. Sebelah ini. Nah, sama ya teman-teman, 25 ya. Sama ya teman-teman, 25 itu ya tadi 25, 175, 100, 125, 175, dan 50. Nah, terus kalau kita mau lihat iterasinya sama apa enggak, kita klik di pojok yaitu Windows yang ini ya, Windows, Windows, terus nanti dia akan muncul iterasi, ada pilihannya seperti ini, kita klik iteration, maka dia muncul muncul iteration yang kayak gitu. Dia akan muncul iterasi yang banyak ini ya, dia akan muncul ya. Ini iterasinya sama teman-teman, sama kayak iterasi yang udah kita buat tadi. Oke ya. Sekian, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga apa yang telah saya berikan itu dapat menambah wawasan teman-teman untuk bisa mencari atau memecahkan masalah model transportasi tak seimbang ini teman-teman. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini